Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nusalli wa nusallimu ala rasulil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ma ba'du, rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala nafa'a wa nafa'ana wal muslimin bi 'ulumihi fid dharain amin. Sekarang membahas tentang kemuliaan dan keagungan baginda Muhammad SAW dan bukti atau dalil tentang keistimewaan beliau. Bahkan nanti beliau juga katakan bahwa kemuliaan dan afdholiyah baginda Muhammad di atas seluruh makhluk adalah hampir-hampir saja termasuk minal ma'lumat bid-dini bil-dhururah. Minal ma'lumat bid-din dhururah. Termasuk sesuatu yang diketahui oleh kalangan luas secara umum, baik orang alim, orang awam, tanpa perlu ada perdebatan, tanpa perlu ada pengkajian ulang. Kabeh wong meyakini bahwa kanjeng Nabi Agung Muhammad SAW adalah manusia, bahkan makhluk yang termulia. Apa di antara dalile wa yakfika, dan mencukupi untuk Anda fi ma'rifati syarafi wa ulwi manzilati 'inda Allah Ta'ala jami'il khuluqat umuman. Secara umum cukup bagi Anda untuk mengetahui kemuliaan, keistimewaan baginda Muhammad SAW di atas seluruh makhluk secara umum tanpa kecuali, seluruh makhluk tanpa kecuali, ma ajma' alaihi min at-taqaddum lisyafa'atil kubra fi mawatinil akhirah, bahwa baginda Nabi mendapatkan hak khusus yang dinamakan syafa'atul kubra. Ini mujma' alaih, konsensus, kesepakatan seluruh ulama tanpa ada yang menentang. Sebagaimana yang kita tahu, syafaat kanjeng Nabi itu akeh. Syafaat menaikkan derajat, memasukkan surga, atau orang masuk surga tanpa hisab, atau mengentaskan dari neraka. Termasuk yang teragung, yang terbesar itu ketika di mahsyar. Bagaimana Allah SWT yang menelantarkan seluruh manusia ketika itu tanpa ada keputusan yang jelas, di tengah kesusahan yang sangatlah baginda Muhammad SAW di situ diberi keistimewaan untuk mensyafaati, sehingga kemudian diputuskanlah apa yang seharusnya diputuskan. Di mana saat itu, masya Allah, para nabi, para rasul, bahkan malaikat itu kesok nyapa-nyapa. Wa kullun masyghul bi nafsih. Kabeh bingung karepe dhewe, bingung mikirne awake dhewe. Khaifun haibun li jalalil maulal azim. Wedi wis sungkan banget karo Gusti Allah. Jathin ala rukbatayhi lima yara fi dzal yaum minal khadar wal hul jisim. Doprok kabeh saking hebatnya, gentingnya hari itu. Di saat yang semacam itu, apa kata Nabi? Analaha, analaha, analaha. Iki bagianku, iki bagianku. Beliau gak takut, wis gak ndredeg. Justru beliau malah mikirkan umat. Beliau sujud di bawah arsy, nangis, memuji-muji dengan pujian yang belum pernah diucapkan oleh seorang pun sebelum maupun setelah beliau. Akhirnya Allah Ta'ala firmankan, irfa' ra'sak ya Muhammad wa qul yusma'u lak was'al tu'ta washfa' tusyaffa'. Muhammad, angkatan pustakamu, angkatlah kepalamu, bicaralah akan diterima, mintalah akan diberi, berilah syafaat akan diterima syafaatnya. Semoga kita termasuk dari syafaat Rasulullah SAW masuk surga tanpa hisab. Amin ya rabbal alamin. Kaifa wa huwa sarihun fil ma'na bila niza' wala raiba wala ihtimal wala khawa'na wala akrama min nabina sayyidina maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah tabaraka wa taala. Ini satu bukti yang jelas sing genah bahwa
sing paling mulya bahkan melebihi seluruh para nabi, para malaikat adalah baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa fil hadis, dalam satu hadis juga diriwayatkan, annahu sallallahu alaihi wasallam awwalu man yaqra' babal jannah. Pertama orang yang mengetuk pintu surga itu juga baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan ketika beliau mengetuk, penjaga surga mengatakan, "Man ant?" Sinten panjenengan? Fa yaqulu Muhammad. Aku Muhammad. Maka mereka mengatakan, "Bika umirtu la aftahu li hadin qablak." Sebab kamulah aku diperintah. Dengan kamulah aku diperintah. Aku tidak akan membuka pintu surga ini sebelum kamu. Dalam riwayat yang lain, umat yang pertama kali mlebu surga ya umat Kanjeng Nabi. Nabi yang pertama masuk surga Kanjeng Nabi Muhammad, umatnya juga pertama masuk surga. Walaupun enggak khusus, ada juga umat yang keri-keri. Semoga kita termasuk yang awal-awal. Al-Fatihah. Atau kama qala, ada riwayat lagi yang diantara maknanya ini panjang ya, ringkasnya ada satu riwayat bahwa neraka itu ketika digiring oleh para malaikat yang ditugaskan dengan dirantai untuk apa? Untuk membakar manusia di mahsyar, ben panas. Lah ketika mendekat di antara sekitar jarak 500 tahun perjalanan, neraka itu berteriak dengan teriakan sangat keras. Sampai saking kerasnya kuwi leher lepas. Leher lepas. Padahal panjang lehernya 500 tahun perjalanan bisa. Leher itu punya gigi, juga punya mulut dari api neraka. Akhirnya leher tadi pun sampai ke mahsyar. Berteriak lagi dan teriakan yang sangat-sangat kencang. La yusatau sama'u, sampai pekak itu kuping, saking bantere. Akhirnya dengan teriakan neraka tadi, suasana keadaan di mahsyar jadi gelap dan sangat-sangat panas, ditambah kegelisahan manusia. Wis gak karu-karuan lah pokoknya. Lah di saat seperti itulah, di saat yang genting begitu itu, para malaikat Nabi doprok, fahina idin yanhaddu ilan nar Nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam fayazjiruha 'anil nas wa ya'muruha bitakhir anhum. Ajeng Nabi teko ning neraka. Bengok. Mundur. Kongkon mundur. Fatasma'un nar hina idnida'an min kibalillah. Nah, akhirnya neraka mau krungu suara panggilan dari Allah. Dari malaikatnya Allah atau dari langsung dari Allah. Isma'i wa ati'i, neraka rungokno taat rungokno ngalih-ngalih mundur. Akhirnya neraka mundur. Masyaallah. Wa qad ruya anhu alaihi wasallam annahu qala ana sayyidu wuludi adam, wuldi bisa, waladi juga bisa. Aku ki pimpinane anak turuni Adam, wala fakhra, dan ini tidak berbangga-bangga. Akhirnya hakikatnya, faktanya, kenyataannya semacam itu. Memang aku pimpinannya anak Adam, tanpa ada unsur sombong-sombongan, gaya-gayaan. Fakta, ana sayyidun nas. Ya kayak enggak tekan koyo Jakarta. Iya. Sombong. Iya sombong. Itu fakta. Begitu itu. Wa Adam faman dunau tahta liwa'i yaumil qiyamah. Kanjeng Nabi Adam sak pengisore, nabi-nabi sak pengisore tahta liwa'i, di bawah benderaku di hari kiamat nanti. Ada riwayat juga, laukana Musa wa Isa hayyaini ma wasi'ahuma ila tibai. Umpama Kanjeng Nabi Musa lan Isa masih hidup, maka mereka tidak selamat kecuali ikut dengan ajaranku ini. Nabi loro urip pun gak iso selamat kejaba melu aku. Masyaallah. Makanya kata beliau, fabil jumlah fudubutu syarafi wa afdaliyatihi ala jumlah khuluqat yakadu yakuna ma'luman ad-din bil darurah. La yahtaju ila syarti dalil, gak perlu dalil-dalilan, wis genah tanpa khilafiyah nek Kanjeng Nabi ku sak mulia-mulyane makhluk, hampir-hampir minal ma'lum bidururah. Ingkar iso kufur. Hampir-hampir saja. Walaysa syah fil adhani syai'un idza ihtaja an-nahar ila dalilin. Wong kok njaluk dalile srengenge awan-awan, dalile srengenge ndi ya? Iki motone picek. Nah, begitu juga wong kok njaluk dalil Kanjeng Nabi sunil makhluk iki mripate atine picek.
kata beliau. Tanbihani, kepiling, peringatan, NB, penting, catatan penting. Yang pertama, qala Taftazani fi syarah al-maqasid ad-diniyah, al-Imam At-Taftazani salah satu imam besar ya, dalam mazhab Asy'ari dan Maturidi. Beliau mengatakan dalam kitab beliau Syarhul Maqasid, setelah menyebutkan konsensus atau kesepakatan bahwa Baginda Muhammad SAW adalah nabi termulia, beliau mengatakan bahwa yang menjadi khilafiyah itu yang ranking kedua. Setelah nabi itu siapa? Pendapat yang pertama, wakilah Nabi Adam. Karena apa? Abul Bashar. Bapaknya kabeh menungso. Wakilah ada mengatakan Nuh, Nabi Nuh. Karena apa? Ibadah suwi, mujahadah suwi. 150 tahun. Wakilah Nabi Ibrahim. Ini mau tawakale, terpilih dari Khalilullah. Termasuk Abul Anbiya kakek moyangnya para nabi Bani Israil termasuk aja Nabi Muhammad. Nah, itu nomor 3. Wakilah pendapat keempat Nabi Musa, karena kalimullah, jelas orang yang diajak bincang-bincang langsung oleh Allah. Pendapat yang kelima Nabi Isa, karena termasuk ruhullah. Ruhnya itu secara khusus punya keistimewaan tersendiri dari Allah. Ya semua dari Allah, tapi Nabi Isa punya keistimewaan tersendiri. Wallahu a'lam. Asani, tambih yang kedua. Qala Syaikhul Arif al-Muhaqqiq as-Salik al-Murabbi qudwatul muqtadin wa 'alamul muhtadin hujjatullah ta'ala Abu Abdul Muhammad al-Abbad. Salah seorang ulama besar, Al-Imam Muhammad bin Abbad, beliau mengatakan, ini penting ini. Kenapa penting? Bahwa perlu diketahui adanya afdholiyah tadi. Bahwasanya yang paling utama kanjeng Nabi Muhammad, yang kedua ini dan itu. Nabi Ibrahim lebih mulia dari nabi ini lebih mulia dari nabi itu. Ini penting, ini kabeh bihukmillah. Kuwi kabeh asase dasare alasane kabeh Gusti Allah. La min ajli illatin mujibatin dzalik wujidat fil fadil wa fuqidat minal mafdhul. Bukan karena sebab tertentu yang ada pada fadil yang tidak ada pada mafdhul. Artinya kowe aja terlalu menilai secara zahir. Nabi Musa itu ya paling ngono ya wong kalimullah lho. Sing liyane kan ora. Sing liyane kan ora diajak bincang-bincang. Yo gak Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim bapake Nabi Bani Israil sing ewonan iku. Liyane kan ora. Nah. Yo Nabi Isa lho saking hebate sampai jago Tuhan. Ngene kan ora. Nah. Sing ngene-ngene iki lho. Nabi itu lebih istimewa karena memiliki itu yang tidak dimiliki itu. Nah, ini semacam ini menurut beliau tidak adab, kurang adab. Terlalu memperbincangkan semacam ini ke adab. Namanya kan Nabi paling mulia, pilihane Gusti Allah. Sing kedua ya khilafiyah mau, ana sing Nabi Ibrahim, kuwi kabeh ya pilihane Gusti Allah. Karena apa? Kata beliau, walisayyid ayyafdula atau ayyufaddila ba'du abidi ala ba'din. Jenenge bendoro, jenenge tuan. Kuwi ya hak tuan untuk memuliakan atau mengutamakan satu budak di atas budak yang lain. Aku lo seneng iki, aku lo seneng kuwi. Ya terserah walaupun tanpa alasan. Lah, semacam ini at-tamtsil amrun takribi, ini untuk memudahkan kita saja. Bagaimana Allah memilih hambanya di atas hamba yang lain. Terus gak usah terlalu diteliti. Idzla yakhlu minal bawa'ith wal aghrad. Karena contoh tadi sayyid memilih itu pun sebetulnya untuk memudahkan saja, bukan hakikat. Artinya Allah itu ya jangan disepertikan persis kayak seorang tuan memilih budaknya gitu. Karena tuan milih budak ya apa jeneng menungso, ya mesti ada apa ya? Ada aghrad basyariyah. Mestine enek apa istilahnya? Ada tujuan-tujuannya. Enek apa ya? Bahasa sing enak apa? Karena ya apa menungso duwe maksud gharat tadi. Punya maksud tujuan. Jadi dia kadang-kadang mau enggak lepas dari pilih kasih, enggak lepas dari sifat manusia. Nek Allah itu kan munazzah anil aghrad. Fi'il Gusti Allah itu jangan dibayangkan kayak fi'il manusia. Kalau manusia itu kan punya tujuan. Nyapa kowe ngaji ben pinter. Nyapa ngedok sumur, njukuk banyu.
nyapa ngombe ben gak ngelak. Gusti Allah gak begitu. Ngapain? Untuk. Karena kata-kata untuk itu menunjukkan lemah. Ada tujuan. Paham ya? Ini contohnya untuk mempermudah saja. Bukan berarti Allah semacam itu. Maka ringkesnya walhasil pokoknya ojo atik banding-banding nih para nabi dengan cara tadi. Nabi ini punya keistimewaan ini yang tidak dipunyai nabi itu, sehingga lebih ya. Ini dianggap beliau takalluf wa ta'assuf, ini berlebih-lebihan. Sebetulnya ya kalau ada ulama semacam ini enggak salah 100% juga sebetulnya. Yang penting tuh jangan merendahkan. Artinya dalam hal apa yang ada pada fadil itu gini. Aneh kaidah. Jadi wujudnya keistimewaan pada seseorang itu tidak menjadikan dia istimewa secara mutlak. Dan ketiadaan keistimewaan pada fadil tidak menjadikan dia langsung kalah dengan mafdul. Contohnya nih, contoh enaknya. Sayyidina Abu Bakar itu kan sepakat ya, Ahlussunnah wal Jamaah hampir sepakat bahwa beliau sahabat yang lebih mulia daripada Sayyidina Umar. Tapi apakah karena beliau itu lebih istimewa, semua keistimewaan tidak ada yang dimiliki Sayyidina Umar? Ya enggak. Tetap kadang-kadang mafdhul Sayyidina Umar itu memiliki keistimewaan yang enggak dimiliki Sayyidina Abu Bakar juga. Mau Sayyidina Umar termasuk orang yang mulham, artinya keputusannya itu buahnya yang sesuai dengan Al-Quran, sesuai dengan keputusan Allah. Ya enggak? Sayyidina Umar juga terkenal lebih tegas dalam memimpin. Itu kan keistimewaan. Apakah keistimewaan ini menjadikan beliau lebih tinggi daripada Sayyidina Abu Bakar? Kan enggak. Atau Sayyidina Abu Bakar karena enggak punya ini jadi rendah? Ya enggak. Jadi memang keistimewaan kepada mafdhul tidak menjadikan dia mengalahkan fadil. Kayak ngono. Kayak santri kadang-kadang punya keistimewaan yang mungkin enggak dipunya kiainya. Mungkin, tapi kan berarti dia terus naik derajat. Nah, artinya keistimewaan nabi ini, nabi itu sebetulnya enggak menjadikan ini lebih itu. Walaupun kita katakan itu punya, itu ada keistimewaannya. Artinya boleh-boleh saja sebetulnya nabi ini punya keistimewaan ini, nabi itu. Yang enggak boleh itu meremehkan. Bagian ulama begitu itu. Tapi sing luwih hati-hati yo iki, wis gak usah ngono-ngonoan. Wis kabeh iki keputusane Gusti Allah. Terus beliau juga mencuplik bagaimana ada seorang ulama itu yang membanding-bandingkan. Kanjeng Nabi itu lebih utama. Lihat, Nabi Musa mengeluarkan air dari batu. Ya enggak? Idrib asokal hajar fam fajrat minhu nata asyrata aina. Gepuk watu metu banyu. Nek Kanjeng Nabi metu banyune saka jari. Jari ulama, ya mesti lebih utama mana? Jari sama batu. Ya jari. Nek batu tuh biasa keluar air, ada batu keluar air itu ada. Batu-batu yang di bawah pohon itu kadang-kadang metu banyune. Lang batu juga asalnya tanah yang mengeras. Lah kalau jari itu kan nggak biasa. Kata beliau, satu sisi ini bagus. Qad ahsana wa asaa, satu sisi dia ini bagus. Dia menyimpulkan semacam itu kesimpulan yang sangat bagus. Tapi satu sisi dia nggak adab. Banding-bandingnya mukjizat. Loro karo ini sistem kabeh semono ae. Posa watu-watuan jari-jarian. Nah, itu menurut beliau yang lebih hati-hati. Paham ya? Sebenarnya pendapat ini juga menyinggung sebagian kelompok Imamiyah yang menganggap bahwa keistimewaan Nabi itu dzatiyah. Artinya ya memang dari dirinya sendiri. Ada sesuatu yang mengharuskan itu. Sedangkan kalau pendapat Ahlussunnah Jamaah kan tidak, semua keistimewaan itu ardhiyah. Sesuatu yang tidak asli atau alias sesuatu yang memang murni dianugerahkan pada mereka dari Allah. Murni sangka Gusti Allah. Bukan karena keistimewaan itu sendiri. Ringkese ngono. Jadi kabeh kemuliaan
kuwi murni sangka Gusti Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nusallimu ala rasulil karim wa ala alihi wa sahbihi amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Lanjut lagi. Jadi sekali lagi termasuk perkara yang tidak adab adalah kita membanding-bandingkan para nabi dan para rasul. Nabi ini ada keistimewaan ini, semacam nabi ini tidak ada, nabi ini tidak beliau ada, umpamakan nabi itu ada. Bukan sekedar seperti orang yang menghancurkan istana dan membangun kota, tapi menghancurkan dua-duanya, istana dan kota. Artinya orang yang membanding-bandingkan para nabi itu bukan berbuat baik dalam satu sisi dan berbuat buruk dalam satu sisi yang lain, tapi tidak, dua-duanya buruk. Dia memuji nabi dengan merendahkan nabi yang lain atau menafikan khususiyah, itu sama saja menyinggung nabi yang dia puji itu. Katakanlah kalau kita katakan baginda nabi lebih mulia karena ini daripada Nabi Musa, itu kan juga menyinggung Nabi Muhammad sendiri karena beliau adalah pimpinan para nabi. Sehingga Nabi Musa tersinggung, Mengapa? Nabi Muhammad juga tersinggung, dua-duanya tersinggung. Li'anna al-afdal la yuhibbu an yufaddala bi syai'in lam yaj'alhu maulahu sababan fi wujudi afdaliyatihi. Seseorang yang afdal, seorang yang lebih utama, dia tidak suka untuk diutamakan dengan sesuatu yang Allah Ta'ala atau Tuannya tidak menjadikannya sebagai sebab dari wujudnya keutamaan orang tersebut. Jadi ngomong begini, katakanlah Nabi Musa. Tentu saja Nabi Musa tidak suka diutamakan dengan sesuatu yang tidak dijadikan sebab beliau menjadi afdal. Nabi Musa tidak suka untuk diutamakan dengan sesuatu yang Allah tidak menjadikan sesuatu tersebut sebagai sebab wujudnya keafdaliyahan Nabi Musa. Nabi Musa kok gak Khalilullah? Kenapa Nabi Musa kok tidak Abul Anbiya? Mengapa kok mujadahnya gak lebih lama, ratusan tahun? Tentu saja beliau tidak suka. Beliau ridho dengan apa yang telah diberikan oleh Allah. Nah kok kita katakan ini punya ini, itu nggak punya, ini nggak punya, itu punya. Kemudian wala yuhibbu aidan ayyahutta al-fadhil al-manfatihi. Tapi ia juga tentu saja tidak suka al-fadhil, orang yang utama, itu menjadi rendah dari martabatnya, dari derajatnya. Jadi gak seneng bahwa fadil, orang yang menang tadi, turun dari derajatnya. Tentu saja gak suka atau didukni sangka derajatnya, dianggap rendah. Hal ini sebagaimana sabda Nabi, la tufaddilu bainal anbiya wa la tukhayyiruni ala Musa wa la yaqulanna ahadukum ana khairu min Yunus bin Matta. Ojo banding-bandingke aku antara para nabi dan rasul. Ojo banding-bandingke nabi para nabi di antara para nabi. Dan juga janganlah kalian katakan aku lebih baik daripada Nabi Musa. Dan jangan juga kalian berkata saya lebih baik daripada Yunus bin Matta. Ini kalau maksud beliau, ya gak usah dibanding-banding. Gak usah diomong iki duwe kelebihan iki, iku gak duwe, iki duwe, iku gak duwe, wis terserah. Ini kalau menurut tafsir beliau. Kalau tafsir ulama maksudnya la tufaddilu anbiya, di antaranya
jangan pilih kasih. Artinya pilih kasih itu jangan katakan ini bukan nabi atau ini nabi. Jelas ini bisa kufur. Mengatakan yang nabi sebagai tidak nabi kan bahaya. Atau masukkan yang tidak nabi menjadi nabi. Atau yang dimaksud banding-bandingnya itu banding-bandingnya dengan asobiyah dan hawa nafsu. Nah, aku ki keturunan Yahudi ya, jelas lah Yahudi lu apik. Nah, ini kan asobiyah. Nah, ini yang dilarang. Atas sebagian ulama begitu. Kalau yang semacam ini boleh. Ini punya keistimewaan ini punya keistimewaan itu. Karena ya hakikatnya ya kabeh semua Gusti Allah. Tapi yang paling hati-hati beliau ini. Pendapat beliau. Wal mafdhul aidan la yuhibbu ay yaj'ala li mafdhuliyatihi illatan lam yaj'alha maulahu sababan wa huwa faqduhu ma ittasabil afdal. Dan yang mafdhul yang kalah, umpamanya yang urutan 3 tadi, tentu saja ia juga tidak suka untuk kemafdhulan dia tadi, kekalahan dia tadi dijadikan sebagai alasan yang Tuhannya atau tuannya tidak menjadikannya sebagai sebab, yaitu apa? Ketiadaan si mafdhul memiliki apa yang dipunya oleh afdhal. Mafdhulnya pun jadi juga tersinggung karena dianggap tidak memiliki apa yang dipunyai afdhal. Wala yuhibbu aidan ay yufarraqa bainahu wa bainal afdhal, dan juga enggak suka untuk dipisah-pisahkan, dibanding-bandingkan, dibeda-bedakan antara dia dengan yang afdhal. Wa hum jami'an Rasulullah, dan ini semua mereka itu yang kita banding-bandingkan itu kan utusannya Gusti Allah. Wa hadmu muhabbati kulli wahid minhu li hadza kullu inma huwa li haqqi la ta'ala la lahum. Kabeh iki hak Gusti Allah, bukan haknya manusia makhluk di bawah kita. Sing wani ngomong iki luwih utama, ini tidak, kuwi kabeh Gusti Allah, bukan kita yang menilai. Faqad ala su'ul adab ma'ahu la su'ul adab Allah. Bahkan su'ul adab dengan para nabi rasul. Engko iso dadekno su'ul adab marang Gusti Allah, dan iki perkara gedhe. Naudzubillah. وهذا أمر عظيم فهذا كلام جر إليه ما كنا بصدد من بيان الأسماء التي سمى الله تعالى بها نبيه محمدا أو واحد أنبيائه ورسوله مع النبي صلى الله عليه وسلم لا يقال في بعضها إنه أشرف من بعض من حيث تسميته لا تعلم بذلك. Ini juga bisa dikatakan ini namanya Muhammad, berarti nama ini memang lebih mulia daripada nama nabi yang lain, umpama begitu itu. Wa amma min haitsu tasmiyati ghairihi kama idza samma dzalika syakhs nafsahu fala yanbaghi lahu ay yusammiya nafsahu illa bismil abdi wala yakhtaru illa dzalik. Kama qala khayyartu baina an akuna nabiyyan malikan aw nabiyyan 'abdan fakhtartu an akuna nabiyyan 'abdan. Walau wajada sallallahu alaihi wasallam isman yatadamman min at-talashi wal 'adam ashaddu mimma yatadammanhu ismul abdi la tusamma bihi wa ikhtarahu wa yakun ismul abdi min hadhihi al-haythiyah ashraf asma'ihi kama qala asy-sya'ir la tad'uni illa bi abdaha fa innahu ashraf asma'i thumma qala wala ma'na indi li qawli man qala fi qawli ana sayyidu wali adam wala fakhr ay la fakhra li bisyada wa innamal fakhr li bil ubudiyyah. Adapun jika dari segi para nabi diberi nama selain dari Allah, umpama memberi nama dirinya sendiri, maka tidak seyogyanya untuk memberikan nama sendiri kecuali dengan nama hamba, dan tidak memilih kecuali dengan nama yang ada unsur kehambaan. Sebagaimana hadis, aku diberi pilihan oleh Allah untuk menjadi nabi yang raja atau nabi yang hamba, maka aku memilih nabi yang hamba. Andaikan Nabi sallallahu alaihi wasallam menemukan nama yang lebih hina daripada seorang hamba, lebih rendah daripada hamba, tentu Nabi akan memilih nama itu. Terus ulama ini mengatakan
Maka kata-kata ana sayyidu waladi Adam wala fakhr yang dinafikan di sini adalah fakhr siyadah. Sebab fakhr hanyalah menjadi seorang hamba. Jadi begini, sebagian ulama ini yang dikocori gak salah tanannya, tapi menurut beliau ini kurang pas. Kata-kata aku ini pimpinan Adam wala fakhr, tidak ada kebanggaan. Maksudnya aku gak berbangga-bangga dengan menjadi pemimpin ini. Aku hanya berbangga-bangga dengan menjadi hamba. Jadi seakan-akan berbangga dengan menjadi seorang pimpinan itu jelek, tapi berbangga seorang hamba itu baik. Menurut Imam Sanusi enggak, kabeh elek. Jenenge fakhri kabeh elek. Jadi yang dinafikan Nabi di sini wala fakhri yo tidak berbangga-bangga menjadi pimpinan, juga seorang hamba juga. Artinya Nabi mengatakan aku pimpinan anak Adam. Maksudnya iki wala fakhr, aku ora berbangga-bangga. Boh aku iki dadi apa ya, aku gak sing perlu tak banggakno. Aku ngendika ngene iki, aku ngomong ngene iki, saya ngomong begini ini hanya murni kowe ben ngerti manzilati wa makanati, kedudukan lan derajatku, sehingga Anda semua bisa menunaikan hak-hak Tuhanku, dan juga sebagai tahadduts bin nikmah. Artinya gak nek bangga-banggaan. Orang kok bangga-bangga jadi pimpinan, apa bangga-bangga jadi seorang hamba, enggak. Kabeh gak layak dibanggakan. Ini murni anugerah Gusti Allah, kita tahadduts bin nikmah, dan memang berbicara apa adanya. Lah memang pimpinannya Kanjeng Nabi. Paham ya? Kata beliau, "Fadh-dhahir annahu alaihi wasallam nafat tafakhur mutlak." Beliau menafikan bangga-banggaan di sini secara mutlak. Walam yahussu dzalika bi siyadati wal ghiriyah. Tidak hanya tafakhur dengan siyadah saja. Wabeh. Kama qala sallallahu alaihi wasallam ana sayyidu waladi adam wala fakhr wa ana hamilu liwa'il hamdi yaumil qiyamah wala fakhr. Qadiri sabda Kanjeng Nabi, aku pimpinane keturunan anak Adam wala fakhr, tidak ada kebanggaan. Aku iki sing nggawa gendera pujian di hari kiamat dan tidak ada kebanggaan. Aku wong sing pertama kali bumi terbelah wala fakhr. Wa ana awwalu syafi' wa alam syafa' wala fakhr. Aku yang pertama kali mensyafaati dan diterima syafaatnya, dan ini bukan kebanggaan. Wa ana awwalu man harraka hilakil jannah fa adkhulaha ma'al fuqara'il mu'minin wal fakhr. Aku wong sing pertama mlebu surga. Aku wong sing pertama gerakne rantai-rantai di surga. Biasa lawang kan ada rantainya itu kan, rantai untuk ngunci. Aku pertama sing gerakke, tak buka lawangi, pertama kali mlebu karo wong-wong fuqara wala fakhr, dan iki juga tidak bangga-banggaan. Wa ana akramul awwalin wal akhirin wala fakhr. Aku sing paling mulya awal lan akhir menungso kabeh wala fakhr. Wa bana dzalika wa bana laka bi hadza kullih anna itlaqal awwaliyah wal asyrafiyah fi ba'd al asma' tuna ba'din min ghairi nadhar ila ma dzakarna min tasmiyatillah ta'ala wa tasmiyati ghairihi qusurun fin nadhar. Maka menjadi jelas dengan hadis-hadis dan penjelasan semacam ini bahwa mengucapkan atau memutlakkan keutamaan dan kemuliaan di sebagian nama bukan nama yang lain, tanpa melihat dari apa yang telah kami jelaskan dari penamaan Allah atau penamaan dari selainnya, menamakan sendiri, kusurun fin nadhar, adalah kekurangan dalam pemikiran. Maksudnya pendapat semacam ini kurang tepat. Jadi memang torekohe atau metode pemahaman masyrob Imam Sanusi dalam hal ta'zimul anbiya ini termasuk sangat hati-hati, sangat berbeda dengan para ulama pada umumnya. Ya tentu saja dua-duanya sebetulnya boleh kita pakai, tidak kok keluar dari Ahlussunnah wal Jamaah, enggak. Cuman beliau mengatakan semacam ini bahwa jangan banding-bandingkan para nabi dan rasul, termasuk jangan katakan nabi ini lebih utama karena ada
sifat ini, karena ada sesuatu ini. Itu saking hati-hatinya beliau takut menyinggung para nabi, sehingga konsekuensinya menyinggung pimpinannya, yaitu baginda Muhammad, dan tentu saja akhirnya menyinggung yang mengirim mereka, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Ya, tentu saja inilah yang paling baik untuk kita pegang. Wis pokoke Kanjeng Nabi ki sing paling utama, sing paling apik krana Gusti Allah. Dah. Itu saja sudah cukup. Itu yang paling hati-hati. وليكن هذا آخر ما قصدناه من هذا الشهر المبارك إن شاء الله تعالى والحمد لله على ما من به من بدء ذلك وإتمامه نسأل الله سبحانه ويجعله خالصا للكريم نافعا لنا ولمن من استدى في تحصيله يوم لا ينفع مال ولا بنون يجعله نورا يسعى بأيدينا وأيديهم إلى الجنة عدن مع الآباء والأمهات والإخوة والذرية والأحبة ومن كان منهم في الماضي والحال وأن سيكون بجاه النبي وشرف خلق السنة مولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وسلم والصلاة والسلام نأمن بهما في كل موطن وخاف في مثالنا أهل الجرائم